Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang iman, para jamaah majelis taklim Masjid Al-Mumin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini kita dalam kondisi melaksanakan Shaum Ramadan pada hari yang ke-4 ya. Saudara kita pada hari yang ke-5, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, betul keempat ya. Insya Allah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-13, masih banyak jalan kebaikan. Hadis yang tersisa di dalam bab ke-13 ini tinggal 2, yaitu nomor 140 dan 141. Kita akan menyelesaikan pada kesempatan ini. Dan nanti saya akan membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berdialog atau tanya jawab sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, tangan keburit. Asal. Ya? Duit ke asal, Ustaz. Dan nanti 1:08 ada pengajian di Margahayu Permai, Pak ya, jam 8. Ini tidak mungkin sampai ke asar kan ya? Itulah. Arabi wa Isrun, hadis yang ke-24 pada bab yang ke-13. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyaqula al-aqla fayamadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu niscaya meridhoi pada seorang hamba jikalau ia makan sesuatu makanan pagi atau sore, kemudian mengucapkan pujian-pujian kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, ataupun minuman sesuatu minuman, kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Riwayat Muslim dan berikutnya. Kalimat payah madahu alaiha ini kan dimunculkan 2 tempat di sini. Payah madu, kemudian dia memuji kepada Allah. Ini juga sama, payah madu alaiha, memuji kepada Allah atas makanan dan minuman yang dia makan dan minum itu. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah benar-benar meridhoi,
maksudnya jadi pahala, akan dijadikan pahala atau ridho Allah yang Maha Kuasa dan cinta Allah yang Maha Kuasa kepada hamba ketika dia makan dan minum memuji kepada Allah. Ya, maka Nabi kan memberikan pelajaran. Apa yang kita ucapkan ketika kita beres makan? Munculkan doa, alhamdulillahilladzi an'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itulah merupakan pujian kita kepada Allah ketika kita beres makan dan minum. Berdoa yang di dalamnya ada pujian kalau itu bukan hanya beres makan dan minum. Bahkan ketika bangun tidur pun ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukan bangun tidur pun terus mandi, ya. Tidak lupa menggosok gigi. Bukan begitu. Islam itu mengajarkan pujilah Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami pada amatana, setelah dia mematikan kami. Kapan tidur? Itu tidur merupakan mati sesaat. Kalau mati tidur selamanya. Maka ada doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah makan, kita pun puji Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqona. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami dari kalangan orang-orang yang berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, Allah itu kepada orang yang kami. Jadi segala apapun yang dia makan dan yang dia minum menjadikan energi kekuatan pada dirinya, kemudian dia menggunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu semakin tambah itu Allah yang Maha Kuasa. Nah, tentu kita tidak akan menambahkan dengan kata-kata apalagi sekarang bulan Ramadan seperti itu. Karena memang banyak orang yang berpendapat Ramadan ialah bulan pengampunan. Ramadan ialah bulan yang penuh dengan barokah. Ramadan ialah bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Itu habislah Ramadan semuanya. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah mengatakan seperti itu. Ramadan ialah bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Maka logikanya, ketika muncul kalimat yang tadi berarti luar Ramadan tidak ada pelipat ganda pahala, gitu kan logikanya. Ya. Bapak dan Ibu, perbanyaklah sedekah sekarang. Karena sekarang merupakan bulan Ramadan. Karena Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Maka dengan pada seperti ini orang pun berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah, berzakat, baca Quran. Kapan? Selama Ramadan. Habis Ramadan, maka mereka kembali kepada nilai-nilai yang awal lagi. Baca Quran tinggalkan, sedekah juga dia tinggalkan. Kapan sedekah lagi? Kayak bulan Ramadan itu lama waktunya. Ini tidak ada. Tidak ada keterangan yang sahih yang menyatakan bahwa Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Tidak akan ada. Kapanpun kita bersedekah, kita berinfak, kita melaksanakan amal soleh, itu dilipat gandakan kapanpun, baik bulan Ramadan maupun bulan Syawal ataupun bulan Dzulqa'dah. Kita beramal ibadah, kita beramal akan dilipat gandakan. Bukan hanya sebatas bulan Ramadan. Dan yang sering kita dengar dari para penceramah, Ramadan ialah bulan suci. Nah, ya, itu kan kata mereka. Sampai ada kan dikisahkan itu polisi Pamung Praja kan di Tegalega, di alun-alun itu kan di pusat perkotaan. Itu polisi PP mereka mengumpulkan kan para pekerja
Jogja PSK di hesenya dan diumumkan porno gitu kan. Kumpulkeun tak ku polisi Pamong Praja teh. Bapak-bapak ya, ibu-ibu, tante-tante, neng-neng, tante-tante, bibi-bibi. Besok kan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Hormatilah, hargailah orang-orang yang sedang berpuasa. Kami mohon dari pemerintah untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Nanti bulan Syawal boleh ke sini lagi. Kira itu kan, itu bersihkan selamanya. Nah mungkin dari sini maka muncul sebutan bulan suci Ramadan kan itu. Apakah benar Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan barokah, tak penuh satu maha? Kita tengok Quran surat Al-An'am. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahla qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh." Kalau penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, kapan saja, di mana saja, apa syaratnya? Iman dan takwa kata Allah. La fatahna, pasti kami akan membukakan bagi mereka semua barokah di langit dan di bumi, bukan selama bulan Ramadan. Bukan hanya di kota Makkah dan di Madinah. Di GBA 1 juga akan dibukakan barokah selama warga di sini mereka punya sifat apa? Iman dan takwa. Gitu, besti gitu. Apa besti gitu kan? Jadi orang begitu semangatnya, Ramadan ialah bulan suci, Ramadan bulan lipat gandakan pahala kebaikan, Ramadan ialah bulan yang barokah, bulan pengampunan, bulan kabulkannya doa. Nah, Ramadan semuanya, ya sih. Itu juga. Kalau itu barokah hanya ada di bulan Ramadan, percuma kita memohon kepada Allah. Ketika diundang pada acara pernikahan, kita kan mendoakan. Apa doanya? Barokallahu lak wa barokah alaik wa jama' bainakum bil khair. Percuma, karena di bulan Zulhijjah tidak ada barokah. Kapan barokah adanya? Di bulan Ramadan. Kalau memang seperti itu. Nah kalau memang seperti itu, apa kehebatan Ramadan? Banyak. Yang pertama, Ramadan ialah bulan padanya Al-Quran diturunkan. Itu. Yang kedua, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Di bulan Ramadan terakhir 10 hari menjelang habis Ramadan, maka disarankan untuk beriktikaf. Kemudian Nabi senantiasa ngaji bersama Jibril selama Ramadan. Siapa muridnya? Rasulullah. Siapa gurunya? Jibril. Itu terjadi setiap bulan Ramadan. Kalau di sini kan, yang ngajinya bapak dan ibu bukan dengan Jibril, tapi dengan Saifuddin kan gitu. Baik yang membedakannya. Wow, itu ada sama manusia. Itu. Jadi ini amalan yang kita tambahkan, apalagi selama bulan Ramadan kita. Ada senekal hadisnya, betul ada. Di dalam Sunan Imam Tirmidzi dijelaskan, Nabi ditanya oleh para sahabat, ayu sodakoti abdon, sodako yang bagaimanakah yang lebih istimewa? Nabi menjawab, sodakotun di Ramadan, sodako pada bulan Ramadan. Itu doib keterangannya, Pak. Hadis yang doib untuk maksudnya jangan kita amalkan. Maka yakinkan oleh kita, kapanpun kita bersodako, kita melaksanakan kebaikan, pasti di dalamnya akan dilipat gandakan pahala kebaikan. Minimal berapa? Itu 10 minimal. 700 kali lipat hingga lipatan tidak terhingga. Ya? Terbukti kenapa orang memahami Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Para pengemis panen. Ya? Itu kalau luar Ramadan mereka hanya dapat antara 1 juta sampai 1,5 juta katanya sehari. Kalikeun nih 40 poin sabaraha, hampir mendekati honor anggota dewan. Para pengemis itu. Bahkan tuh
ketika lebih marema lagi ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, kemudian tahun baru dan hari Natal. Itulah panennya mereka. Minimal 2 juta per hari itu Pak mereka dapat. Karena orang-orang itu ketika Ramadan mereka senang bersedekah gitu ya. Sedekah kepada para pengemis, atau pura-pura tidak punya kaki kan, ada baru dipakai apa, karena malah banyak ya cara. Ada lagi yang nyewa bayi kan gitu kayak orang menjadi merasa iba kepadanya kan. Itu kan sebagai isyarat betapa semangatnya umat Islam mereka bersedekah ketika bulan Ramadan. Apa cirinya? Itu para pengemis tetap panen setiap Ramadan. Nah jadi ini kita makan, minum, memuji kepada Allah, tetap Allah akan ridho kapanpun kita mengucapkannya. Bukan hanya selama bulan Ramadan, apapun yang kita makan, yang kita minum dari barang yang halal dan memuji kepada Allah, maka kata Rasulullah, innallaha la yardo amil abdi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hambanya. Oleh karena itu, dalam agama Islam buat kita tidak ada satupun kegiatan apapun yang kita amalkan kecuali di dalamnya ada doa. So kita pikirkan Bapak dan Ibu, ada enggak kegiatan yang akan kita kerjakan yang Nabi tidak suruh untuk berdoa? Tidak akan ada. Mau berangkat, ini bacaannya ketika sampai, ini bacaannya ketika berpakaian, ini bacaannya. Bahkan ketika masuk ke jalan pun Nabi memberikan pengaturan. Dahulukan kaki yang kiri, kemudian baca kalimatnya ini. Ketika keluar kaki yang kanan, baca yang ini. Sampai seperti itu. Maka Allah ridho kepada kita. Di pada hakikatnya, apabila kita ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa, maka pujilah Allah setiap saat kita. Contoh saja barusan kita masuk ke masjid, kita memuji kepada Allah, mohon kepada Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ketika kita keluar, kita juga memuji kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta karunia kepadamu. Semuanya itu adalah doa. Sampai akan tidur pun kita juga memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah ridho kepada kita. Terakhir 131. Wal khamisu wal isrun, al khamisu wal isrun, hadis ke-25. An Abi, ini hilang misalnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap orang Islam itu harus bersedekah. Nah di sini ada kalimat ala kulli, itu kan, ala kulli muslimin. Setiap muslim harus bersedekah. Nah sudah saya sampaikan apa nisbah titik singgung antara zakat, infak dan sedekah. Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Sentralnya kan sedekah, sentralnya ialah sedekah. Sedekah akan melahirkan dua permasalahan, dua hukum. Yang pertama ada sedekah yang sunnah dan yang kedua sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ada dua. Yang pertama ditentukan jumlah dan waktu, maka disebut zakat. Zakat ialah sedekah wajib ditentukan jumlah dan waktu. Yang kedua, sedekah wajib tapi jumlah dan waktunya tidak ditentukan, maka disebut dengan infak. Nah, maka di sini menggunakan kalimat sedekatun secara umum kalimatnya. Bukan dengan kalimat ala kulli muslimin nafaqatun atau ala kulli muslimin infaqun atau ala kulli muslimin zakatun. Tidak kalimatnya, tapi sedekah sebagai sentralnya. Yang di dalamnya ada kemungkinan mengandung kewajiban zakat atau
atau sedekah atau infak di dalamnya. Infak kan wajib, ya? Itu infak wajib. Namun kewajiban infak tidak ditentukan jumlah dan waktu. Beda kalau zakat. Sedekah wajib, jumlah dan waktunya telah ditentukan. Contoh yang terdekat di hadapan kita, zakat fitrah, ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya. Orang berzakat fitrah, kemudian dia tanggal 2 tidak akan sah, hanya sedekah biasa. Orang zakat fitrah, tanggal 28 Ramadan, itu bukan waktunya, tidak akan sah. Maka dia hanya merupakan sedekah minas sedekah, kata Nabi. Itu hanya merupakan sedekah biasa saja. Karena zakat, sedekah wajib ditentukan jumlah dan waktunya. Nah, di sini ala kulli muslimin sedekatun, kata Nabi. Setiap orang Islam itu harus bersedekah, ya. Bapak Dhani mah halo. Masih segar enggak? Masih kelihatan enggak saya? Masih utuh saya, Pak ya? Ya, belum mengecil ya? Belum, ya. Ya, saya juga memaklumi ya, perut kita masih padat kan. Barusan makan sahur, kemudian sholat subuh, kemudian sekarang ngaji dalam kondisi perut penuh, kemudian hujan rintik-rintik. Kok di sana pas? Bukan pas untuk ngaji. Tapi pas untuk disimut kan gitu. Sampai ke Jumahan nikmatnya. Nah, Jumat pasti nanti nunutan deui lah habis biasa. Ya. Dunia pengajian, dunia Jumatan, kalau nunutan itu merupakan hal yang wajar. Kalau nonton sepak bola, nunutan rugi orangnya. Kenapa? Rugi kan mayar. Iya, Pak. Dilanjut, Pak ya. Abu Musa bertanya, Ara'aita illam yajid. Bagaimana pendapat Tuhan jikalau ia tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Jadi ini yang dipahami oleh Abu Musa itu sedekah dalam wujud uang. Ya, sedekahnya sebenarnya itu kan uang. Demikianlah yang dipahami oleh sahabat Abu Musa. Buktinya apa? Dia akan bertanya, bagaimanakah jikalau ia tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Cancel yang lewat kan barusan Nah, di antara bapak dan memasukkan uang ke cancel yang tidak. Ya, mas terima zakat tuh. Nah, kalau zakat ikrah. Harus ada ijab qabul, ada orang yang menerima. Yang nitip zakat sengaja terima, dia mendoakan. Allahumma sholli alaihi. Ini zakat atas nama keluarga besar Bapak Anu, doakan oleh orang yang menerima. Allahumma sholli ala ali, siapa orangnya? Jangan Bapak berzakat langsung dimasukkan karena canceling. Terima oleh panitia amil zakat. Ya. Sedekah infak bebas masukkan karena canceling. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, Ara'aita illam yajid, bagaimana pendapat Tuhan jika ia tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Nabi menjawab, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Kalau tidak ada, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri, kemudian bersedekah. Sok gawe itu kata Nabi. Ulah mentang-mentang bulan Ramadan sampai tidak mau bekerja, atau pada hari Jumat orang pun tidak mau bekerja, kerjalah. Selama kita mau bekerja dan minta kepada Allah, tentu Tuhan ada balasan nanti. Walaupun itu usaha yang kita laksanakan tidak jelas katanya. Maka Allah kan memberikan kata dalam Al-Quran, rezeki yang kami berikan kepada orang-orang yang beriman seperti seekor burung, kata Allah. Ya? Burung itu
berpagi-pagi berangkat terbang pesawat dalam kondisi perutnya kosong. Ketika dia pulang, isi gitu kan. Dia berangkat gitu kan ke pengajian. Ketika pulang bawa keresek kan gitu Pak ya. Keresek. Kalau sekarang kan ada keresek kalau sekarang ya. Nah, ada kalau di saung. Itulah kata Allah Pak. Itu rezeki kita beriman Pak. Dia berangkat di rumah dalam kondisi tidak punya apa-apa. Ketika pulang ke rumah memberikan rezeki kepada orang yang tadi. Sok bekerja kata Nabi. Kemudian kamu berpenghasilan sedekah. Abu Musa masih penasaran. Dia nanya lagi, Ara'aita ilam yastati, bagaimana pendapat Tuhan jika ia tidak berkuasa berbuat demikian, itu bisa digawe? Memang kan banyak orang yang mengatakan sulit cari pekerjaan. Emang saya bukan susah pekerjaan. Banyak pekerjaan apa? Nyalur jatah dan cubit di payung. Itu kerjaan hukum. Anu SMA, salut maya, itu ya, banyak pekerjaan di jalan ini bisa pabalatak bersih lampu, itu kerjaan hukum. Kan? Yang susah ialah saat mereka maya eta kan SMA. Kata Abu Musa, bagaimana pendapat Tuhan jika ia tidak mampu berbuat seperti itu? Nabi menjawab, yu'inu dal hajah al mahluk. Kata Rasulullah, hendaklah ia memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ya ibu-ibu, di pasar naik beca. Ibu betul gemul, itu kan ibu. Dina beca, wah numpuk ya, ya wortel, ya angkol, ya samangka, sebab ayah 3.000 betul. Kalau pinu sampai karena beca. Ya beas, sebelah ayah. Nuteta durian ada si nojos itu ya, itu ayam gitu ya. Itu kan baca nanti peneknya letih gitu ya. Red turun itu jungkat seperti kita sadar baca tepa ya kalau wah si bapak tolong gitu kan. Nah kita tahu, rumah kata kita. Apakah kita tepuk tangan? Wah sulap simang, bukan sulap simang gitu kan. Tolongan oleh kita bantuan, sok sekambon karena begini, jelas sok mang turun, sok diturun. Itu kan termasuk sedekah. Dia menolong orang yang lagi susah dan kita punya kemampuan membantunya dengan tenaga, dengan ide kita, dengan pendapat kita. Itu merupakan bagian dari sedekah, bukan seperti dengan uang. Kan? Sampai ada orang nyari alamat, grand katanya, ya. Ayo Google Map nanti ngaco, itu kan tidak akurat. Dia bertanya, Pak, hari bumina Bapak Haji Rudi sana paling mana? Paling itu, semasa kaitu cuk bed nama. Ya kita tapi tahu kan, paling dia mana? Kita paling kata inti misalnya kan gitu. Oh, pailingnya sana bumina, itu termasuk sedekah. Karena dia telah memberikan petunjuk kepada orang yang membutuhkan pengetahuan. Ini banyak jalan masyarakat berbagai macam kebaikan. Ya. Sahabat Abu Musa masih kena bertanya, Ara'aita ilam yastati, bagaimana pendapat Tuhan jika ia tidak mampu berbuat demikian, tidak mampu menolong orang lain? Maka kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf awil khairi, yaitu memerintah dengan kebaikan. Itu pun merupakan bagian dari sedekah. Ia berbagi uang tidak mampu, bekerja juga tidak berkuasa, menolong orang lain juga dia tidak sanggup, amar ma'ruf juga dia tidak bisa. Wah bangga bisa itu dalam apa ya? Daya bangga bisa ya. Muncul bahasa uramanya bodohnya miskin gitu lagi lulus itu zaman nanti ya. Nah apakah ada enggak dari orang yang begitu untuk melaksanakan kebaikan? Kata Nabi Abu Musa masih kena bertanya, Ara'aita illam yaf'al, bagaimana pendapat Tuhan jika dia tidak mampu beramal ma'ruf? Adakah kebaikan yang bisa dia laksanakan? Nabi menjawab, yumsiku abisyari fa innaha shadaqatun. Ini yang terakhir dari Rasulullah. Hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan, maka yang sedemikian itu pun sebagai sedekah yang diberikan olehnya. Untuk siapa? Untuk dirinya.
Jadi menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar, dia tidak mampu. Tidak ada ilmunya. Wah, naon-naon senamane tercarekan ke batur itu kan. Berbagai rezeki tidak punya apa-apa. Bekerja juga tidak puasa itu kan. Dia tidak punya keutamaan apapun juga. Namun ternyata walaupun demikian kondisinya, kata Rasulullah, Anda masih bisa bersedekah. Dengan cara seperti apa? Nabi memberikan penjelasan, yumsiku anisyari fa innaha shadaqatun. Ini kalimat yang terakhir. Jaga dirimu, jangan sampai melaksanakan perbuatan yang buruk yang kamu kerjakan. Itu merupakan bagian sedekah buat diri kamu sendiri. Banyak jalan melaksanakan berbagai macam kebaikan. Apakah benar berbuat keburukan di Ramadan akan dilipat gandakan? Tidak benar. Tidak benar. Berbuat kebaikan kapanpun yang kita laksanakan akan dilipat gandakan, bukan sebatas Ramadan. Perbuatan yang buruk kapanpun kita laksanakan terlipat gandakan, tetapi hiji kata Allah juga. Allah berfirman dalam hadis qudsi kan gitu Pak ya. Apabila hambaku berniat melaksanakan kebaikan, catat sebagai satu pahala. Apabila dia melaksanakannya, tulis 10 sampai lipatan tak terhingga. Tapi jika hambaku berniat melaksanakan keburukan, kamu tulis kata Allah. Ketika dia mengamalkan, tulis satu dosa. Enggak ada pelipat ganda, tidak ada. Kenapa orang-orang mengatakan Ramadan itu merupakan bulan suci yang apabila kita melaksanakan keburukan maka akan dilipat gandakan? Itu mengisi hukum. Tidak punya dasar sama sekali, tidak ada. Ya? Nah itu hadis yang terakhir sekaitan dengan banyak jalan atau banyak cara untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan, dan jangan sekali-kali kita mengucapkan ada abimah jadi bodoh, jadi kayak panabisa, jadi tegaduh, ulah berbicara seperti itu. Itu termasuk orang yang sengaja menghinakan diri sendiri. Allah tidak senang, ya? Nabi pun tidak senang. Walaupun kata Rasulullah, sesungguhnya mukmin yang kuat lebih baik jangan dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi pada keduanya ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ada kesempatan untuk berbuat kebaikan siapapun mukmin di antara mereka, apakah yang lemah atau yang kuat. Tos pertama seperti itu. Nah, ada pertanyaan kayak begini kita nanti. Adakah syariat ketika kita akan ceramah membaca sholawat kepada Nabi? Nabi kan sering berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, kalimat yang pertama Nabi sampaikan ialah menyanjung dan memuji kepada Allah dan disambungkan kepada dua kalimat syahadat. Tidak ada kata-kata sholawat. Jadi ketika orang akan berkhutbah dan membaca sholawat kepada Nabi, ya mungkin karena mereka punya anggapan hendaklah bersolawat kepada Nabi, maka diterapkan di sana. Sebagaimana halnya apabila kalian akan mengumandangkan iqamah, maka bersolawatlah sebelum mengumandangkan iqamah. Itu kan ada hadisnya, tapi itu dhaif keterangannya. Itu solawat ketika mau ceramah tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Terus sebelumnya beli kabujeng lohor aja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita bertemu di Jumat yang ketiga ya. Nah? 29 Maret. Terus lebaran tak acan? Tak acannya? Sama hari ini. Tak acan. Pembahasannya masih tetap kita Riyadhus Shalihin bab yang ke-14 ya. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan yang Bapak Ibu simak menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pada hakikatnya jangan kita berputus asa untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Banyak cara untuk melaksanakan kebaikan, apakah dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan senyuman, mana yang kita mampu. Maka tentu termasuk orang yang bakhil,
termasuk orang yang pelit ketika dia termasuk orang yang duhet, termasuk orang yang sejahtera, termasuk orang yang banyak harta tapi bersedekah cukup dengan senyuman, karena mengamalkan hadis yang tadi. Ini termasuk orang yang bakhil seperti itu. Yang dimaksud yang tadi adalah banyak cara untuk melaksanakan kebaikan bergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.